Shalom, salam sejahtera buat anak-anak ibu semua di kelas 9. Kali ini kita lanjutkan materi kita mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kali ini kita bahas mengenai metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan, lumut, dan paku. Nah, kita tadi sudah mendengar bahwa metagenesis itu adalah pergiliran keturunan. Jadi ada nanti pergiliran dari tahap atau fase gametofit dan fase sporofit. Nah, yang melakukan metagenesis pada tumbuhan itu adalah lumut dan paku, Bryophyta dan Pteridophyta ya. Nah, jadi nanti di mana fase gametofit ini adalah fase generatif yang akan menghasilkan gamet yang bersifat haploid yang akan membentuk zigot. Sedangkan fase sporofit ini adalah fase vegetatif di mana lumut ataupun paku itu menghasilkan spora. Nah, pada tumbuhan lumut, masa gametofit merupakan tahapan dominan. Sedangkan tumbuhan paku, masa sporofit adalah masa yang tahapannya lebih dominan. Nah, nanti kita akan lihat. Berikut adalah metagenesis dari lumut atau Bryophyta. Jadi nanti dihasilkanlah spora yang bersifat haploid atau N. Spora ini tumbuh dan berkembang menjadi protonema. Jadi spora lumut ini akan berkembang menjadi protonema. Nah, protonema ini akan tumbuh di tempat yang tepat, berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini akan menghasilkan yaitu gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan adalah antheridium, sedangkan gamet betina adalah archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, terjadi peleburan yang menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sporofit. Sporofit ini akan berkembang menjadi sporangium dan sporangium akan menghasilkan spora. Kembalilah spora akan tumbuh menjadi protonema, begitulah selanjutnya. Jadi ada pergiliran keturunan dari fase gametofit dengan fase sporofit. Jadi gametofitnya ini ketika dia menghasilkan zigot, sedangkan sporofitnya ini ketika dia menghasilkan spora. Oke, begitu juga dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Hanya saja kamu bisa perhatikan bahwa spora pada tumbuhan paku ini akan tumbuh dan berkembang menjadi protalium. Nah, protalium inilah nanti yang akan menghasilkan langsung gamet jantan dan gamet betina. Inilah masa gametofit yang dominan tadi pada tumbuhan paku. Jadi nanti protaliumnya akan menjadi ada dua, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Melebur sel sperma dengan ovum menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku akan menghasilkan sporangium. Sporangium ini akan menghasilkan spora dan spora ini akan tumbuh dan berkembang kembali menjadi protalium. Begitulah seterusnya. Jadi ada pergiliran keturunan dari fase sporofitnya ke gametofit ya. Jadi inilah mengenai metagenesis lumut dan paku. Kemudian apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Itu ada faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut dan ada faktor eksternal atau dari luar. Faktor internal itu adalah gen dan hormon pada tumbuhan. Ada beberapa hormon pada tumbuhan ya, contohnya gibberellin, auxin, asam absisat, asam tromalin, nah gas etilen. Ini semua nanti kita lihat bagaimana fungsinya masing-masing pada setiap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan ada faktor eksternal, ini adalah faktor dari luar. Ada air dan mineral, suhu, kelembaban, dan cahaya. Kita pelajari maksudnya. Selanjutnya itu adalah reproduksi pada hewan. Nah, kali ini adalah reproduksi vegetatif, berarti secara aseksual. Ada yang pertama fragmentasi. Fragmentasi itu adalah bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh ini akan menjadi bagian yang baru.
Ya, ada cacing planaria. Ini kamu bisa lihat. Setiap bagian tubuh yang memutus ini akan menjadi individu baru. Kemudian ada pembentukan tunas. Nah, pada pembentukan tunas ini terjadi pada ubur-ubur, hidra dan obelia. Ini gambarnya ya, jadi bisa dilihat ada nanti fase medusa dan ada fase polip ya. Kemudian selanjutnya ada dengan cara membelah diri, di mana amuba, paramecium, dinoflagellata ini reproduksi secara vegetatif atau aseksualnya dengan membelah diri, yaitu di mana inti selnya membelah menjadi dua bagian inti, kemudian sitoplasmanya juga akan membelah sehingga menghasilkan dua individu baru. Nah, kemudian yang terakhir ada parthenogenesis. Ini merupakan di mana perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa adanya pembuahan. Jadi nanti individu baru ini adalah individu yang haploid yang tumbuh dari sel haploid. Jadi contohnya kecoa betina ini akan menghasilkan kecoa betina yang tak bersayap. Lebah betina ini mengalami parthenogenesis menghasilkan lebah jantan. Nah, ini dia ada tahapannya ya. Jadi dia bersifat haploid, setengah dari kromosomnya. Jadi kalau kita lihat ini ada lebah punya kromosom 32, maka setengahnya haploid itu 16. Jadi kamu bisa perhatikan ya, jadi tanpa adanya pembuahan yang hewan betina bisa menghasilkan yang namanya individu baru. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.